warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Di sini yang ingin saya jelaskan adalah intimasi seksual. Salah satu yang menjadi dasar terjadinya hubungan sosial adalah sejauh mana seseorang tertarik dengan orang lain. Jika terdapat daya tarik di antara mereka, maka kemungkinan besar mereka akan menjalin suatu hubungan. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, tentunya tidak terlepas dari orang lain atau berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan itu berawal dari sebuah interaksi antara individu dengan individu lainnya yang mana semakin lama akan menimbulkan sebuah perasaan ketertarikan antara individu tersebut. Melalui ketertarikan tersebutlah manusia akan menjalin sebuah hubungan berupa persahabatan. Setelah persahabatan tersebut berjalan dengan baik dalam waktu yang panjang maupun pendek, terkadang akan menimbulkan sebuah perasaan yang lebih dari sahabat di antara individu tersebut. Perasaan tersebutlah yang disebut dengan intimasi. Jadi, ketertarikan adalah sebuah fenomena yang akan dialami setiap manusia di dunia ini dalam kehidupannya. Ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi antara individu dengan individu yang lainnya, lalu proses ketertarikan itu akan menimbulkan suatu reaksi fisik yang disebut dengan intimasi. Kemudian faktor-faktor ketertarikan. Faktor-faktor ketertarikan ada 3. Pertama, ketertarikan berawal dari suatu yang nampak. Yang nampak sini disebut dengan wujud. Bisa wujud yaitu dari fisik seseorang, ganteng atau cantiknya. Kedua, faktor-faktor ketertarikan itu juga dapat dari kedekatan. Kedekatan itu bisa berawal dari teman, persahabatan, lalu menjalin suatu hubungan. Ketiga, kesamaan dan pelengkap. Kesamaan dan pelengkap ini merupakan kodrat manusia di dunia ini. Kesamaan itu bisa berupa agama ataupun tujuan hidup kita dengan pasangan kita. Kemudian, secara garis besar, faktor-faktor ketertarikan terbagi menjadi 4. Pertama, karakteristik aktor. Di sini menitik beratkan kepada orang yang menjadi objeknya, berupa daya tarik fisik dan kompetensi, yaitu kecerdasan, kemampuan, keterampilan dan skill yang tinggi atau prestasi. Kedua, faktor penerima, menitik beratkan pada yang si penerima. Si itu bisa jadi latar belakang sosial, budaya ataupun ekonominya. Ketiga, variabel-variabel interpersonal, yaitu adanya kesamaan antara dirinya dengan pasangan, komplemen atau perbedaan, dan sama-sama suka atau timbal balik. Keempat, faktor situasi. Faktor situasi ini ada 2, faktor situasi sesaat atau temporer dan faktor situasi berlangsung lama. Adapun teori-teori terjadinya ketertarikan, yaitu pertama, teori kognitif, yang mana adanya keseimbangan atau persetujuan di sini antara kita dengan pasangan kita itu sama-sama suka atau tidak. Kedua, teori reinforcement, yaitu penguat atau respon. Ketertarikan suatu respon yang dipelajari, misalnya bagaimana awal kita merasa tertarik dengan pasangan kita tersebut. Ketiga, interaksionis, yaitu menitik beratkan pada ketertarikan antara pribadi. Misalnya pertama kita tertarik dengan pasangan kita itu karena sifat dia atau karena dia yang baik atau sopan, sifat dia yang baik atau sopan. Lalu jenis-jenis intimasi itu ada 4. Pertama, intimasi emosional, ditandai dengan perasaan bersama, yaitu kepercayaan dengan orang lain. Kedua, intimasi intelektual, yaitu ketertarikan terhadap cara berpikir seseorang. Ketiga, intimasi fisik, ketertarikan melalui sentuhan fisik dengan orang lain. Intimasi fisik dapat dilakukan kepada keluarga, teman, ataupun pasangan. Intimasi ini bisa melalui berpegangan tangan, berpelukan, dan lain-lain. Keempat, intimasi eksperimental, yaitu ketertarikan yang sama, yaitu berupa aktivitas kita atau hobi kita terhadap pasangan ataupun teman. Jadi intimasi ini bisa kepada keluarga, teman, ataupun pasangan kita. Kemudian
Efek daya tarik dalam intimasi. Dalam kehidupan sehari-hari, efek daya tarik antara pria dan wanita tidaklah sama. Walaupun daya tarik pada wanita keduanya dipengaruhi oleh bagaimana mereka melakukan hubungan sosial. Daya tarik pria yang menarik disebutkan bahwa pertama, menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berhubungan dengan wanita. Kedua, merasa memiliki hubungan sosial yang lebih tinggi. Ketiga, lebih asertif dan lebih rendah perasaan takut ditolak dalam hubungan sosial. Sedangkan wanita yang menarik disebutkan bahwa menghabiskan waktu yang sama untuk berhubungan dengan pria maupun dengan wanita. Kedua, merasa memiliki kualitas hubungan sosial yang lebih tinggi. Ketiga, kurangnya mempercayai pria. Aturan dalam hubungan intim. Setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki rumah tangga yang harmonis. Islam mengajarkan bagaimana cara berhubungan intim berhubungan suami istri untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis. Yang pertama, disunahkan untuk berhubung dengan istri sebelum melakukan hubungan intim, yang mana terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Aku menikahi janda, kata Jabir. Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja supaya engkau bisa bercumbu dengannya, dan begitu juga sebaliknya, supaya dia bisa bercumbu mesra denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, menyetujui istri di kemaluannya, terserah dari depan ataupun belakang, yang mana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 223, Bismillahirrahmanirrahim, nisaukum hasulakum fa'tu hasakum anasyikum, artinya istri-istrimu adalah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah istri-istrimu sebagaimana yang kamu kehendaki. Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa melakukan hubungan suami istri itu di kandung istri, bukan di duburnya, yang mana terdapat larangan dalam hadis Rasulullah yang artinya benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di dubur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis lain juga terdapat juga pada hadis lain, yaitu barang siapa yang menyetubuhi wanita haid ataupun menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis At-Tirmizi. Jadi menyetubuhi wanita haid ataupun menyetubuhi wanita di duburnya itu haram, sebagaimana menurut pendapat 4 mazhab. Adapun problematika keluarga dalam intimasi seksual itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, akan merasakan sesuatu yang buruk tentang pasangan dan menyimpannya sendiri. Kedua, tidak saling mendengarkan ketika terjadi pertengkaran hebat. Ketiga, menurunnya frekuensi berhubungan suami istri. Keempat, pernikahan bertahan pada hubungan fungsional. Fungsional ini yaitu sebagai tugas dan peran masing-masing saja. Kelima, ketidakpercayaan antara pasangan yang meningkat. Jadi lima hal tersebut yang akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.